لا إله إلا الله محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail laula al-hijrah lakuntum ra'an minal ansar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah pagi hari ini kembali dipertemukan di majelis ilmu dalam kondisi sehat walafiat, sebuah nikmat yang insyaallah ta'ala kita memaksimalkannya dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya nikmat-nikmat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Alamin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan alhamdulillah, nikmat kebaikan yang Allah berikan kita isi dengan amalan-amalan saleh. Satu di antaranya adalah dengan bermajelis ilmu ini. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula salam Nabi yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita rindukan syafaat beliau. Nabi yang melakukan hijrah Maimunah ya, dari Makkah ke Madinah, memberikan pelajaran besar kepada kita tentang ata, tentang fida, tentang wafa ya. Kita bisa menikmati kajian pagi hari ini itu juga karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkannya lewat hijrah nabawiyah, meninggalkan Makkah al-Mukarramah menuju Yathrib al-Madinah al-Munawwarah. Fa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwani kaum muslimin muslimat yang berbahagia, berbicara tentang hakikat hijrah ini adalah judul yang menarik untuk kita tadabburi bersama. Dan al-haqiqah ya, atau kebenaran, atau apa yang kita sebut dengan inti dari pelaksanaan hijrah ini perlu untuk kita kaji secara mendetail ya. Namun insyaallah ta'ala tidak memakai waktu yang lama karena kita berbicara tentang hakikatnya. Nah, kita kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.
Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berhijrah, innalladzina amanu, dan diantara bukti keimanannya adalah wahajaru, ya, dia melaksanakan hijrah, kemudian mengisi hijrahnya dengan wajahadu fi sabilillah. Nah, iman, hijrah, kemudian jihad. 3 rangkaian bukti dari keimanan ini, ya. Iman dalam ayat ini diwujud nyatakan dengan hijrah. Kemudian setelah hijrah ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita maknai dulu bahwa iman, ya, adalah modal besar untuk kita membangun peradaban. Iman adalah modal utama untuk kita membangun sebuah peradaban. Karena peradaban adalah manifestasi iman di seluruh lingkup kehidupan. Ya. Tidak ada sisi dari kehidupan kita kecuali iman, ya, bermanifest di situ. Ya. Mulai dari mau tidur sampai bangun tidur kembali, ya, 24 jam dalam sehari dan seterusnya harus berisi dengan nilai-nilai keimanan. Maka tidak ada yang sederhana dalam hidup ini ketika dilihat dengan kacamata keimanan. Inilah modal besar dalam membangun peradaban. Nah, dari iman ini kita mampu melakukan sebuah pergerakan meninggalkan yang sempit menuju luasnya Islam, meninggalkan kebodohan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Nah, ini diantara makna hijrah, ya. Seperti yang dikatakan oleh Rabi' bin Amir radhiyallahu an ketika berada di Habasyah melaksanakan hijrah, nahnu qaumun ba'athana Allahu ta'ala linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kita adalah kaum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari perbudakan, ya, dari menyembah sesama makhluk menuju menyembah Rabbul Ibad, Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhiqid dunya ila si'atil akhirah, mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia ini menuju luasnya akhirat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Nah, ada sebuah pergerakan dalam hijrah tersebut. Nah, setelah hijrah diperlukan keistiqomahan. Ini yang penting sebenarnya, ya. At-taufiq dari Allah Subhanahu wa taala untuk mampu berhijrah, yang mana hijrahnya berlandaskan keimanan, berlandaskan niat yang benar. Itu bagus tapi belum cukup. Harus dikuatkan dengan keistiqomahan, ya. Istiqomah di atas hijrah ini atau istiqomah menjalankan, ya, semua konsekuensi hijrah dengan cara apa? Al-jihadu fi sabilillah. Ya, kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan rabbani, ya, sebuah narasi rabbani dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah hijrah itu perjuangan, ya, berjuang mempertahankan niat. Kenapa kita meninggalkan semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nilai-nilai hijrah ini, ya, terjaga kemurniannya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, penting untuk kita pahami, ya, bahwa hijrah di samping perubahan besar
dia harus berlandaskan keimanan. Namun ingat, ada konsekuensi di balik itu, di balik hijrah, yaitu keistiqomahan yang tercerminkan dengan perjuangan kita menjaga keimanan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah hijrah itu berat? Bukan berat, ya. Tapi bagaimana kita menjaga konsistensi, ya. Hijrah ini proses perpindahan. Nah, setelah berpindah, disinilah perjuangannya. Nah, mudah-mudahan ya, dan kita berharap semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kekinian kita berhijrah dari satu muamalah misalnya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berhijrah dari kezaliman menuju keadilan, berhijrah dari kejahiliaan menuju hidayah, ya. Ini sebuah proses, ya, berlandaskan iman tadi. Lalu bagaimana kita mempertahankannya sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan yang terbaik untuk kita. Nah, meninggalkan muamalah ribawiyah, ya, meninggalkan riba, ya, menuju apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai adalah proses keimanan, ya, wujud iman dalam bentuk hijrah. Bagaimana setelahnya kita betul-betul menikmati hijrah ini dengan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah ke Madinah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menguatkannya dengan jihad. Ya, menguatkannya dengan jihad, dengan perjuangan mempertahankan keimanan. Kalau kita mendengar sejarah Badar, Uhud, Khandaq, ya, atau Al-Ahzab dan peperangan-peperangan lainnya, sebagai satu dari sekian banyak cermin perjuangan di jalan Allah atau al-jihadu fi sabilillah, betul-betul dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, tentu konteks kekinian kita dalam memaknai al-jihadu fi sabilillah, ya, lebih pada bagaimana kita menjaga konsistensi kita sebagai seorang muhajir, ya, sebagai seorang muhajir ilallah, ya, bagaimana mempertahankan kemerdekaan, ya, dalam bahasa kebangsaan kita, ya, kita berhijrah meninggalkan sistem kolonialisme, meninggalkan sistem penjajahan menuju kemerdekaan. Ini hijrah kita, ya, hijrah kita meninggalkan perbudakan, meninggalkan kezaliman, menuju berdiri di atas kaki sendiri, ya, menyusun bangsa dan peradaban kita sendiri, menghapus segala bentuk kezaliman di Indonesia dan seluruh permukaan bumi ini, ya, bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa, setiap bangsa, ya, bahwa tidak boleh ada kezaliman. Masya Allah, ini kekuatan yang kita narasikan dalam kebangsaan kita. Namun tidak cukup menyatakan kemerdekaan, tidak cukup menyatakan hijrah, ya, tapi kemerdekaan ini, hijrah ini diisi dengan perjuangan untuk mempertahankannya. Nah, ini sebenarnya nilai-nilai keislaman yang betul-betul menjadi penopang, ya. Alhamdulillah, tahun ini kita memasuki usia ke-77 tahun dari kemerdekaan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah untuk negeri ini, untuk penduduknya, asbab iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ada apa di balik iman, hijrah dan jihad tadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatullah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari hijrah, ya, yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad, mereka inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat kasih sayang Allah.
Dan rahmat ini Pak tidak sederhana. Ya. Dia adalah sebab utama kita semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah sayang sama kita, karena Allah ridha sama kita. Kalau mau mengandalkan amalan-amalan kita, betul-betul belum ada yang bisa dipertanggungjawabkan secara maksimal. Amalannya sedikit, yang sedikit itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, sulit kita untuk memastikan nikmatnya hidup di surganya nanti. Maka memaknai iman dengan hijrah dan memaknai hijrah dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh mempertahankan keimanan dan hijrah ini adalah satu dari upaya kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan bahwa harapan ini tidak bertepuk sebelah tangan, ya. Coba lihat ending ayatnya, wallahu ghafurun rahim. Dan Allah itu ghafur, maha pengampun, rahimun, maha penyayang, maha merahmati. Masya Allah, luar biasa, ya. Di sini nampak jamaah sekalian kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak hanya harapan kita yang nampak dari iman, hijrah dan jihad tadi, ulaika yarjuna rahmatallah, ayatnya tidak terputus di sini, tapi Allah sempurnakan, wallahu ghafurun rahim. Iya, engkau berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah siapkan dua hal. Aku juga, kata Allah, mengampuni dosa-dosa kalian, asbab iman, hijrah dan jihad tadi. Dan setelah ampunan itu Allah berikan kasih sayang. Allahu Akbar. Maka yang dirasakan oleh orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah adalah keringanan, ya, secara lahiriah dari dihapuskannya dosa-dosa. Tidak ada dosa mereka, membuka lembaran baru dalam hidup, kemudian mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya terampunkan, ya, bersih hidupnya, ditambah dengan kasih sayangnya Allah. Wallahu ghafurun rahim. Allahu Akbar. Kita dalam perjalanan hidup tentu pernah mengalami masa-masa yang sulit asbab kesalahan yang kita lakukan. Dhaqat binad dunia. Dunia ini menjadi sempit rasanya. Mau ke sini ndak enak, mau ke sini serba salah, ya. Ketemu orang yang kita melakukan kesalahan kepadanya tidak enak hati. Lalu tiba mau'id, ya, tiba sebuah perjanjian bahwa kita dipertemukan dan kita dimaafkan oleh orang yang kita lakukan kesalahan kepadanya. Bahkan tidak cukup dia maafkan kita, ya, dia berikan apa yang kita butuhkan, ya, dia memberikan hak yang kita inginkan. Maka terasa dunia ini lapang, ya, bertemu dengan siapapun menjadi enak karena sudah dimaafkan. Bahkan kita dimuliakan dengan mendapatkan hal-hal tambahan dari bentuk kasih sayang yang dimiliki oleh orang yang kita zalimi tadi. Nah, walillahil mathalul a'la, walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita lebih dari itu, ya, terampunkan dosa. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah. Nah, setelah itu Allah ganapkan lagi dengan rahmatnya, Rahim. Maka jamaah sekalian, sejatinya ayat ini memberikan motivasi kepada kita, ya, memberikan motivasi kepada kita. Ayo, ya, maksimalkan keimanan kita dan wujud nyatakan keimanan tersebut dengan hijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah berhijrah kepada Allah, disinilah bentuk usaha maksimal kita menjaga nilai-nilai iman dan hijrah dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh makna jihad yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan untuk
untuk kita. Kalau sudah begini jamaah sekalian, insyaallah ta'ala akan mudah bagi kita untuk memahami kenapa sih para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim dahulu mau juga berhijrah ke Madinah, atau sebelumnya ke Habasyah lalu ke Madinah. Kenapa? Ya, untuk apa mereka meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan rumah, keluarga, harta mereka di Makkah menuju Madinah yang belum ada jaminan kehidupan di sana? Ini yang perlu kita kondisikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Pertanyaan mendasar, kenapa sahabat rela-rela meninggalkan Makkah menuju Madinah? Ini mungkin menjadi penutup untuk kajian kita pada pagi hari ini. Ya, kalau ditanya kenapa si sahabat itu mau tinggalkan Makkah ke Madinah, satu di antara jawaban yang bisa kita simpulkan jamaah sekalian adalah mereka ingin memastikan, ya, bahwa sambungan Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu dari langit, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terpraktekkan dalam kehidupan. Mereka mengisi kehidupan ini dengan tuntunan wahyu. Mereka ingin memastikan bahwa sunnah-sunnah nabawiyah itu nampak dalam kehidupan mereka. Maka satu di antara asbab kenapa mereka berhijrah adalah untuk mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup mereka. Untuk memastikan the walking Quran, Quran yang berjalan dalam kehidupan ini nampak dalam kehidupan mereka. Ketika Nabi SAW tidak ada di Makkah, ya, siapa yang mau dicontoh? Maka memastikan diri untuk mendapatkan teladan-teladan terbaik dari kehidupan Rasulullah SAW adalah sebab utama para sahabat melaksanakan hijrah. Tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini jamaah sekalian yang menjadi titik poin kita, ya, titik sentral perhatian kita. Memaknai hidup dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah para sahabat meninggalkan. Ya, kalau kita membaca riwayat, ya, membaca riwayat yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan, juga riwayat ini dari sahabat Urwah radhiyallahu an, bahwa di suatu siang, ya, ketika siang terik, kami duduk-duduk di rumah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menutup mukanya dengan kain saking panasnya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Nabi tidak datang di waktu-waktu seperti ini dan bukan adat beliau kecuali ada sesuatu yang penting. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar setelah ditanya, ada apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, udzintu, saya sudah diizinkan untuk berhijrah. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Fasuhbatun ya Rasulullah. Langsung itu connect, ya, tidak perlu ditanya. Begitu Nabi mengatakan aku sudah diperintahkan, diizinkan untuk berhijrah, maka Abu Bakar langsung mengatakan fasuhbatun ya Rasulullah, ya, dipastikan saya yang menemanimu berhijrah ya Rasulullah. Apakah aku yang menemanimu berhijrah ya Rasulullah? Langsung menanyakan kepastian dirinya, di mana posisinya dari hijrah tersebut. Apakah aku yang menemanimu berhijrah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, na'am, iya. Maka Abu Bakar sudah, ya, memastikan kesiapannya. Selama 4 bulan, jarak antara hijrah ke Habasyah dan Madinah itu kurang lebih 4 bulan. Selama 4 bulan itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyiapkan unta terbaiknya, diberikan makan dedaunan, ya, diberikan makanan-makanan terbaik untuk dipakai berhijrah. Syuf, ya, kita lihat jamaah sekalian betapa kesiapan Abu Bakar langsung memastikan diri menemani Rasulullah. Itu bermakna meninggalkan anak istrinya, meninggalkan rumah dan hartanya. Dengan sigap, ya, keluarga beliau menyiapkan perbekalan semuanya. Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan
Begitu juga dengan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ya, menyiapkan bahkan bakul atau sufrah, tempat makanan Nabi dan Abu Bakar itu, ya, diikat dengan ikat pinggangnya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Di sinilah diberikan gelar Zatun Niqah atau Zatun Niqatain, Zatun Niqah, ya, orang yang memiliki atau pemilik ikat pinggang yang dipakai mengikat perbekalan Nabi SAW. Semuanya sigap, tidak ada diskusi panjang. Begini sikap mental para sahabat. Untuk apa? Memastikan suhbatun Nabi SAW, hidup berdekatan dengan Nabi, melihat sunnah-sunnah kehidupan ini, sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Nabinya dijalankan dalam kehidupan. Nah, jamaah sekalian, ini yang perlu menjadi titik muhasabah kita, dan inilah hakikat hijrah. Ya. Yang sederhana-sederhana dahulu, bagaimana kita tidur tadi malam, atau bagaimana kita tidur nanti malam, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Di mana taharah kita, wudukah kita, berzikirkah kita sebelum tidur? Nah, kenapa banyak kaum muslimin tidak baca doa bangun tidur? Ya, mungkin karena tidurnya tidak baca doa. Ya, mungkin karena tidurnya belum di atas sunnah. Namun ketika ini sudah dipastikan, ya, dengan baik membaca zikir, wirid sebelum tidur, bangun tidurnya akan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Bangun di waktu sahur beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mustaghfirina bil ashar, ya. Masuk ke kamar mandi, ya, dengan kaki kiri membaca doa, keluar dengan kaki kanan membaca doa, berwudu, ya, ada doanya, keluar rumah ada doanya, naik kendaraan ada doanya, masuk masjid ada zikirnya, ada sunnah-sunnah di dalamnya. Masya Allah, perjalanan waktu 24 jam diisi dengan hijrah, diisi dengan makna menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian, ini menjadi titipan untuk kami pribadi dan jamaah sekalian. Memaknai hijrah adalah memaknai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam kehidupan kita. Dalam lingkup yang lebih besar, misalnya dalam hidup berumah tangga, ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW di sana. Nabi kalau dari luar masuk ke dalam rumah tidak menemui istrinya sebelum bersiwak, ya, sebelum sikat gigi. Maka sunnah pertama ketika kita mau ketemu dengan keluarga, ketemu istri dan anak-anak kita, sikat gigi dulu. Ya, ini sunnah yang mungkin sering terlupa. Ya, dari luar, wah, terlalu banyak pembicaraan kita, terlalu banyak yang kita konsumsi. Masuk ke rumah, pastikan kebersihannya. Kalau orang sikat gigi, pasti dia berwudu, insya Allah, menjaga kebersihannya. Kan enak, Pak, ketemu istri, ketemu anak, mulut kita segar, ya, nafasnya segar, kata-katanya akan baik. Nah, ini diantara apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau, dan kita mengikutinya. Nah, dalam muamalah ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ada tuntunan-tuntunan beliau dalam ibadah dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang memaksimalkan keimanannya dengan hijrah dan memaknai hijrahnya dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya dengan berjuang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebab utama para sahabat meninggalkan lezatnya berdekat-dekatan dengan keluarga, tinggal di rumah yang nyaman di Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Nah, jamaah sekalian, kiranya ini yang bisa kami sampaikan pada kajian kita pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah tadi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim, betul-betul kita dapatkan, ya, ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Syakarallahu lakum wa aqulu lakum ma tasma'un. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jamaah sekalian, sekiranya ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Alhamdulillah. Bismillah. Berkaitan dengan memaknai hijrah dengan harus berpindah tempat. Ini harus dipahami bahwa secara hakiki, ya secara hakiki atau hakikat dari hijrah itu sudah ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi membuka Makkah, atau dalam istilah sirah nabawiyah Fathu Makkah, ya kan? Kita memaknai hijrah nabawiyah. Kenapa Nabi tinggalkan Makkah? Karena ada kezaliman yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum mampu, ya, untuk menghadapinya. Atau kalau Islam tetap dilaksanakan di Makkah, dia akan begitu-begitu saja, ya, sampai ajal menjemput. Nah, tentunya semua ini sudah dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah tentukan seperti itu kisah perjalanannya. Namun, ya, tadi kita pastikan dalam kehidupan kita hari ini atau di zaman ini, ketika kita mendapati lingkungan kita, bi'ah salihah, lingkungan yang baik, ya, maka di sini jamaah sekalian tidak perlu kita mengatakan pokoknya harus berpindah, ya. Kampung kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baldatun thayyibah misalnya. Nah, maka wallahu taala alam, tidak perlu kita memaksa diri untuk meninggalkan kampung kita ke tempat yang lain. Nah, berbeda maknanya kalau misalnya kita dari Sulawesi atau dari Jawa, dari Sumatera, karena di Balikpapan ini ada pekerjaan yang cocok untuk kita, maka kita pindah ke sini. Kita berhijrah ke Balikpapan istilahnya. Nah, di sini wallahu alam, kalau kita memaknai sebagai hijrah, tapi jangan dikatakan kita meninggalkan kampung kita yang mohon maaf kurang baik, ya. Kalau sekiranya kampung kita tadi sudah menjadi negeri yang bagus untuk kita. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menutup hijrah? Yang beliau maksud adalah meninggalkan Makkah yang sempit itu menuju luasnya Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Makkahnya sudah dibebaskan, ya. Islam berjalan di sana dengan luas. Tapi semuanya menjadi apa? Menjadi bumi jihad, bumi untuk kita mempertahankan keimanan. Maka itu dipastikan tadi, ya. Apakah wajib minimal sekali dalam setahun? Wallahu ta'ala alam. Tapi yang kita dapati dari Nabi SAW, ya, hijrahnya tertutup, tapi yang berlaku adalah manifestasi iman, ya, memaknai kehidupan ini dengan keimanan. Nah, kalau ditanya apakah harus berpindah, merujuk kepada keterangan tadi, tidak harus, ya, tidak harus. Kalau memang tempat tersebut sudah kita pastikan baik. Namun, ketika lingkungan tempat tinggal kita tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belum punya kemampuan untuk melaksanakan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, ya, merubah kezaliman dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, atau dengan ucapan kita, dakwah kita, atau mengingkarnya dengan hati, ya, semuanya tidak mampu kita lakukan, terancam keluarga kita, ya, tidak ada kehidupan Islam yang kita dapatkan. Bismillah, mungkin ini satu dari sekian banyak makna-makna hijrah yang bisa kita lakukan di zaman kekinian kita. Nah, wallahu taala alam. Menarik pertanyaannya karena mengingatkan kita tentang Fathu Makkah, ya. Nabi ini ternyata bukan benci meninggalkan Makkah, justru karena cinta, ya. Hijrah ke Madinah menyusun kekuatan untuk membebaskan Makkah yang sempit itu. Makkah ini harus berubah, ya, tidak boleh begitu-begitu, tidak boleh
dikuasai oleh kesyirikan. 360 berhala mengelilingi simbol tauhid Ka'bah. Nah, ini yang Nabi SAW ingin bebaskan. Berarti meninggalkan dengan cinta. Kita juga ketika meninggalkan kampung yang menurut kita kurang baik, perginya itu dengan niat untuk fathu kampung kita, ya, membawa nilai-nilai Islam kepada kampung kita pada satu saat nanti. Naam, wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pagi hari ini berkaitan dengan iman, hijrah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai mujahadah kita untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memastikan bahwa harapan tersebut tidak bertepuk sebelah tangan. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Menyayangi. Oleh karenanya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di awal perlengkahan tahun 1444 Hijriah ini, berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW terbaik di dalam kehidupan kita, dan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiqna lihudak waj'al 'amalana fi ridhak. Allahumma waffiqna lihudak waj'al 'amalana fi ridhak. Allahumma arzuqna al-istiqamata hatta al-mamat. Allahumma arzuqna ath-thabata hatta al-mamat. Allahumma arzuqna al-istiqamata hatta nalqak birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.